Hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, rawahul Khatib. Rasulullah bersabda, surga itu tahta, di bawah, aqdami, kaki-kaki, ummahat, ibu-ibu. Hadis riwayat Khatib. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tidak ono tembelai malahan. Bukan itu maksudnya. Segala sesuatu itu kalau ada di bawah kaki itu adalah enteng, murah, gampang. Kalau kamu tadi itu, yang paling penting itu kakinya atau sendalnya, Pak? Sendal itu ya dibuat alasnya kaki, Bib. Yang paling penting badannya orang atau sendalnya? Yang di bawah kaki apa biasanya? Sendal, sepatu, kan gitu. Yang di bawah kaki itu adalah sendal atau sepatu untuk melindungi kaki. Begitu juga seorang ibu, yang paling penting sampai jangan pingin masuk surga, cari ridhonya ibu. Kalau sampean dapat yang pakai sendal, insya Allah katut sak sendalnya. Kalau sampean cukup sendalin, tidak pakai orangnya, berarti nyolong. Begitu juga sampean kepingin masuk surga, tapi sampean nggak dapat ridhonya ibu, gak iso. Ibarat orang nyolong itu tidak bisa. Tapi kalau kamu mendapat ridhonya ibu, katut sak sendali. Kamu mendapat berkahnya ibu, katut sak sendal, sak alas kakinya, maksudnya sak surga. Nih katut, antuk sampean. Jangan sampean ngecewakan ibu. Bapak, yo bapak bisa, tapi ibu lebih hebat, harus dijaga perasaannya. Orang tua itu kunci masuk surga. Nabi itu pernah ditanya, kedudukannya bapak sama ibu itu apa sih dalam menentukan keselamatan manusia? Bahayanya gimana sih kalau orang itu durhaka sama bapak dan ibu? Nabi menjawab apa? Huma jannatuka wa naruk. Bapak ibumu itu bisa jadi surga bagimu. Kalau kamu bakti, bapak ibumu juga bisa jadi neraka bagimu. Kalau kamu durhaka, hati-hati, hati-hati. Sampai di Al-Quran lo diperinci sama Allah. Bagaimana seorang ibu hamil berbulan-bulan, menyusui berbulan-bulan, payah, soro. Karena itu Allah merintahkan anishkurli wali walidak, anishkurli wali walidak. Syukur kamu kepada aku dan juga ayah dan ibu kamu. Syukur. Ojo dikitolenan loh. Bahaya. Pingin masuk surga lewat ibadah tapi durhaka. Wah, gagal kamu. Saya mau tanya, Pak. Allah itu butuh dengan sholatnya kamu tak? Enggak belas. Allah butuh dengan zikirnya kamu? Enggak belas. Kamu yang butuh dengan sholat untuk berhubungan dengan Allah. Kamu itu yang butuh dengan zikir untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau Allah enggak butuh, enggak butuh. Tapi bapak dan ibu kamu butuh kamu hormati. Bapak dan ibu kamu butuh kamu bakti. Karena itu Allah menyatakan man asbaha murdiyan li muskhitan li waridi fa'an anu sakhit.
Siapa orang yang dia bisa membuat aku ridho? Baca Quran, ahli baca Quran, haji setiap tahun, umroh setiap bulan. Hebat, tapi membuat marah orang tuanya, nyesel orang tuanya. Aku Allah nggak ridho, aku Allah marah kepada dia. Karena Allah nggak butuh hajimu. Ini kadang-kadang haji setiap tahun, tapi bapak emaknya tidak dibakteni. Ya percuma kon. Bangun masjid luar biasa, tapi utang, wong tua utang ditagih terus. Percuma orang tua, anak model begitu. Waduh, kalau salaman sama Habib Kiai disedat-sedot belih metu kabeh. Berkah kata dia, tapi sama orang tua ndak salaman, ndak disedot, ndak diambung. Ya, keliru sampean. Orang tuanya sampean tempat berkah. Orang tuanya sampean itu adalah tempat ridhonya Allah, ridho Allah fi ridhal walidain. Ini orang yang haji sekarang lagi musim haji ya. Kalau ada di Mekah rebutan nyium Hajar Aswad, iya enggak? Rebutan nyium Ka'bah. Selalu tawaf, selalu dipandang terus itu Ka'bah. Hebat, nangis kadang-kadang. Sampean percaya enggak? Kalau sampean mandeng orang tua, bapak emaknya sampean dengan rasa hormat, itu lebih afdol daripada melihat Ka'bah. Sampean kalau nyium tangannya orang tua, itu lebih afdol daripada menyium Hajar Aswad. Sampean kalau melateni orang tua, mijeti orang tua, misalnya ngelateni sabar, masak nom, ngerawat orang tua, itu lebih afdol daripada tawaf. 1000 kali sampean tawaf. Cium Hajar Aswad sampai ambles hidungmu. Tapi kalau kamu durhaka sama bapak dan emakmu, tak kira nunggu surga kon. Bumbung si urip, bapak sama emak itu reganono. Ini ndak. Kapan mati emak ya? Kapan mati bapak ini yang tak dol sawai? Hati lo kamu. Hati. Birru aba'akum kata Nabi. Tabirrukum abna'ukum. Baktio sama bapak ibumu. Nanti anak kamu balas bakti. Anak kamu nanti akan hormat sama kamu. Karena kamu hormat sama orang tua kamu. Kau ngelama, dilama nanti sama anakmu. Kurang ajar sama orang tua, kurang ajari sama anakmu. Hati-hati loh. Albirru salaf. Bakti sama bapak dan ibu itu bakal dibayar. Bakal dibayar. Sampean kalau punya anak, ajarono bakti. Jangan diajari kurang ajar. Dibiasakan bakti. Pagi itu setelah dirawat, ibunya ngomong sama anaknya, ayo salaman sama bapak, minta doa. Sebelum berangkat belajar ke pondok atau ke sekolah, salaman. Salaman sama bapaknya. Diambung, walak-walik. Minta doa. Bapaknya juga gitu. Salaman sama ibu, minta doa. Suruh salaman sama minta doa. Itu. Diajari, anak itu diajari. Jangan nanti anaknya tidak ngambung tangannya di jarno. Diajari, dicium nak. Biar berkah. Itu biar baik, diajari, anaknya itu diajari. Kalau mau pergi pak itu izin sama ibu biar selamat, minta doa. Itu ya wis berangkat toh.
Jangan, diajari supaya anak tadi itu hormat sama orang tua. Nah, orang tua yang demikian ini yang ngajari anaknya jadi baik, didoakan sama Nabi, rahimallahu walidan ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti, untuk menjadi anak yang soleh, hormat kepada bapak dan ibu. Nikmat, Pak. Tak ceritani, ada satu orang ahli ibadah, namanya Alqamah. Ini zamannya Nabi nih. Kalau sholatnya nggak pernah telat di belakangnya Rasulullah. Kalau dia tadi itu zikirnya, lisannya selalu berzikir. Oleh ibadah sunnah, ojo takon wis. Puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, semuanya hebat. Sampai terkenal ini orang. Akhir umur satu saat nggak kelihatan berapa hari ada di majelisnya Rasulullah. Heran teman-temannya, mana ini? Biasanya nggak tahu absen, malah sakit-sakit tetap hadir. Kok nggak hadir? Jangan-jangan sakit ini. Disambangi ke rumahnya, beneran sakit, parah sakitnya. Wus Mbak Ani abot, dilihat udah setengah sekarat ini. Ya Allah, beneran ini sakit. Alqamah, ayo baca la ilaha illallah supaya mati husnul khatimah, dituntun. Kalau orang sudah mau mati itu disunahkan nuntun la ilaha illallah ya. La ilaha illallah, supaya terakhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dak iso nirono, ndelik tok. Kaget. Loh ya, apa teman kita ini? Waduh, ini bahaya nih. Lapor sama Nabi, lapor. Berangkat ke Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah sakit. Beneran kalau begitu. Berapa hari nggak hadir, tapi sakitnya parah ya Rasul. Aneh ya Rasul. Aneh apa katanya? Aneh, Alqamah yang begitu soleh, berat mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya, tidak bisa sampai sekarang ya Rasul. Loh, bahaya itu kan. Berangkat Nabi, dilihat Alqamahnya sudah tambah nemen sakitnya, dituntun sendiri, ditangani langsung sama Rasulullah. La ilaha illallah, gak iso. Kaget Nabi, ya Allah, salah apa Alqamah ini? Apa yang mengunci mulutnya untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah? Istrinya langsung ditemui sama Nabi. Mana istrinya Alqamah? Mana? Iya ya Rasul, dari dalam bersuara. Apa kesalahan suami kamu ini? Kok kami tuntun mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa? Apa ya Rasul ya? Tidak ada. Alqamah tidak pernah judi, tidak pernah minum khamr, nggak pernah zina, tidak pernah itu. Yang ada Alqamah itu ahli ibadah, ahli dzikir, ahli sholat, ahli. Nggak tanya kebaikannya, coba teliti kesalahannya. Nggak ada ya Rasul, nggak ada. Cuma satu ya Rasul, ibunya nggak akor sama Alqamah. Mana ibunya kata Nabi? Ibunya nggak mau tinggal di Alqamah, dengan Alqamah dia tinggal di pinggiran kota. Cari ibu Alqamah sampai dapat. Sampaikan salamku, kata Nabi, aku tunggu dia, kalau dia berkenan datang, kalau enggak aku akan datang ke sana. Dicari, ternyata ibunya Alqamah itu ngambul. Dia tinggal ada di satu gubuk di pinggir kota Madinah. Cari, ketemu, ketok pintunya, dibuka, kaget. Ibu Alqamah,
Ada apa sahabat datang ke sini? Perlu apa? Oh iya, Nabi kirim salam, Bu. Sampai ditunggu. Kalau sampean bisa datang, kalau enggak Nabi siap ke sini. Oh enggak, jangan, saya ke Nabi. Saya ini siap mati untuk Nabi kok. Berangkat menemui Rasulullah. Sampai di hadapan Nabi, Anda Ibu Algamah, benar ya Rasul. Begini Bu, anaknya sampean ini sakit parah, sakit keras, dan ini harus ditangani. Kami sudah berusaha untuk nuntun mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa Bu. Kami teliti bukan karena dosa-dosa Alqamah kepada Allah, cuma yang ngunci ini mulutnya Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, sampean nggak ridho, sampean marah. Maafkan ya kesalahannya Alqamah. Ibu Alqamah cerita, ya Rasul, aku ini ibunya Alqamah. Berbulan-bulan Alqamah tinggal ada di rahimku. Aku yang melahirkan Alqamah ya Rasul. Sakit perempuan kalau melahirkan berdarah-darah. Aku yang nyusui Alqamah ya Rasul. Aku yang memandikan Alqamah bertahun-tahun. Aku yang membersihkan kotoran Alqamah kalau kencing dan berak bertahun-tahun. Aku yang masakan untuk Alqamah. Aku yang nyuapi Alqamah. Aku yang mencucikan pakaiannya Alqamah berpuluh-puluh tahun ya Rasul. Dengan harapan kalau sudah tua ibunya ini Alqamah bisa bakti. Tapi ternyata Alqamah setelah kawin mendapatkan istri yang muda, yang cantik, nggak peduli dengan ibunya yang sudah tua ya Rasul. Kalau sama istrinya bahasanya penuh rayuan, kalau sama orang tua membentak-bentak ya Rasul. Kalau sama istrinya diberikan baju yang terbaik, kalau sama orang tuanya nggak diberikan apa-apa ya Rasul, baju biasa. Makanan yang lezat dikasih istrinya, orang tua nggak diperhatiin. Cari kasur yang paling empuk untuk istrinya, ibunya diberikan kelosok. Memperlakukan istri bagaikan ratu, memperlakukan ibu bagaikan pembantu. Wah, Nabi sampai nangis, sampai Nabi tersentuh, sampai Nabi menyatakan, sahabat, perhatikan, siapa orang yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, masuk neraka Allah. Hati-hati lah ya, sing nama-nama. Jangan dibiarkan istrinya tadi itu kurang ajar, membuat kamu tadi itu durhaka sama ibumu. Kemudian Nabi mengingatkan, Bu, kasihan Bu anak Anda. Maafkan, biar selamat. Ibunya Alqamah ini mungkin darah tinggi, emosi. Ya Rasul, aku masih ingat bagaimana Alqamah melotot matanya kepada aku, menjerit-jerit marah kepada aku karena membela istrinya. Masih sakit hatiku ya Rasul. Akhirnya Nabi membuat satu cara untuk mancing rahmatnya ibu. Nabi langsung bicara kepada sahabat, sahabat, aku tugaskan kamu semuanya mencari kayu bakar ya. Semuanya kasih tahu. Kumpulkan kayu bakar, taruh ada di rumah, di muka rumah Alqamah. Kalau udah banyak, bakar. Kalau sudah apinya membara, lemparkan Alqamah ke dalam api. Nggak ada ceritanya ibu itu benci Pak sama anak, orang tua benci sama anak. Kaget ibu Alqamah. Mau diapakan anakku ya Rasul? Mau dibakar. Kata dia. Mau dibakar anakku, dia berhadapanku, tidak mungkin, kata dia. Alqamah itu kalau menangis menyayat hatiku, buah hatiku. Mau dibakar enggak? Jangan-jangan ya Rasul, tidak bisa, anakku mau dibakar. Keluar rahmat hati ibu. Kata Nabi, Bu, kalau Anda saat ini tidak bisa memaafkan anak Anda, kalau Anda sekarang tidak meridhoi anak Anda, api neraka yang akan bakar anak Anda. Sadar ibu Alqamah.
Ya Rasul, aku sadar. Sekarang aku nyatakan, aku maafkan kesalahan Alqamah. Aku ridho kepada anakku. Aku halalkan Alqamah. Sahabat, kamu lihat bagaimana Alqamah. Dilihat Alqamah ternyata dapat mengucapkan la ilaha illallah dan mati dalam husnul khatimah. Tuh lihat, pengaruh sekali loh ya, pengaruh sekali. Karena itu jangan buat kecewa orang tua. Datang kepada orang tua, minta doa, doanya itu mustajab. Keliling sampean ziarah, kalau orang tua doakan jelek, bahaya loh kamu. Cuma harus dalam koridor, bukan maksiat kepada Allah. Nah kalau anaknya perempuan, bukan auratnya, ibu ndak ridho kalau kamu tuh pakai kudung, ndak usah dirungokno. Tetap pakai kudung tapi harus tetap bakti sama ibu. Yang jelas pengaruhnya sangat kuat. Terakhir tak ceritani sampean. Ada beberapa wali kumpul itu. Berapa wali? Wali ya berarti keramat ya enggak? Wah, karamatnya tinggi-tinggi. Wah, wiritannya, ibadahnya wali kok. Ada satu wali, ibadahnya biasa-biasa, tapi keramatnya lebih hebat daripada yang lainnya. Yang lebih banyak ibadahnya di bawah dia, keramatnya. Apa keramatnya wali ini? Keramatnya wali ini, kalau sudah sia sumpek, masuk surga. Kalau sudah ada di surga, hilang sumpeknya, keluar lagi. Ya karomah mimbabil karomah. Sampai yang lainnya ini heran. Wiritan apa ini songono? Toriko apa yang kamu ikuti ya bisa begitu? Hebat bener apa yang kamu bisa membuat begitu? Gimana jawabannya dia? Bukan karena ibadahku aku diangkat derajatnya oleh Allah, tapi karena doa ibuku. Saya belum pernah membuat nyesel ibuku. Sebelum aku membereskan semuanya untuk diriku dan keluargaku, ibuku aku bereskan dulu. Ibunya prioritas utama. Setelah selesai semuanya, aku cium tangannya, aku cium dahinya, aku cium lututnya, aku cium kakinya. Dan aku minta doa sama ibuku. Baru aku bekerja. Terus demikian setiap hari sampai ibuku ridho. Keceplosan ngomong, ya Allah, aku ridho sama anakku. Aku bangga sama anakku, ya Allah, selamatkan anakku, angkat derajat anakku, jangan engkau matikan ya Allah, sampai engkau masukkan surga berkali-kali. Orang tua itu kalau doakan hebat. Aku disampaikan derajat yang demikian oleh Allah karena berkat ibuku. Allahu Akbar. Karena itu Bu, kalau sampai doakan anak yang hebat-hebat, jangan doakan yang danda. Hati-hati kok nak, kuala tambe aku kon ketabrak lo, tabrakan temen. Jangan keperucut kalau ngomong Bu, doanya sampean itu mustajab. Bapaknya juga hati-hati, doakan anaknya hidayat, doakan jadi anak yang soleh. Keperucut nanti sampean nyesel sendiri. Anaknya nanti dalam keadaan sengsara hidupnya. Mudah-mudahan insyaallah anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, yang masih ada orang tuanya pulang, ayo berusaha diseneng no, ya. Nah, lek ngambung tangane wong tua, kok ngambung tembelek ngono. Tutul nong ini, diambung temenan, dihormati. Itu tempatnya berkahnya kamu. Tempatnya berkahnya kah? Kamu cari ridhonya orang tua.
maka kamu akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah.